Presiden Joko Widodo menetapkan peraturan presiden tentang kenaikan iuran BPJS di semua kelas yang berlaku 1 Januari 2020 bagi peserta bukan penerima upah atau PBPU dan peserta bukan pekerja. Di balik peraturan presiden tersebut, masih terdapat banyak masalah. Di antaranya adalah pendapatan peserta BPJS, kelengkapan fasilitas rumah sakit dan obat, serta pelayanan terhadap peserta PBCS. Komisi 9 DPR RI sebagai alat kelengkapan Dewan yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan kunjungan kerja ke daerah istimewa Yogyakarta dalam rangka melakukan koordinasi dan menghimpun informasi, khususnya terkait pelaksanaan dan pelayanan BPJS di Yogyakarta. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Immanuel Melkiades Lakalena, dan anggota Komisi 9 diantaranya, Rahmat Handoyo, Abidin Fikri, dan Arzeti Bilbina. Komisi 9 DPR RI secara langsung berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan Yogyakarta, dan Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia, membahas kenaikan iuran BPJS di semua kelas. Disambut oleh Wakil Gubernur Yogyakarta, Paku Alam 10, Komisi 9 DPR RI mengadakan pertemuan bersama di Gedung Pracimasana, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Terkait Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah dan pihak rumah sakit menjamin peningkatan pelayanan terhadap peserta BPJS Kesehatan. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menyampaikan, kenaikan iuran BPJS merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan mengharapkan agar kenaikan iuran tersebut dapat diimbangi dengan pelayanan yang lebih baik dari segala sektor, mulai dari pelayanan, administrasi, dan ketersediaan obat. Rahmat Handoyo juga berharap agar pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama mencari solusi yang paling tepat dalam pengalokasian dana dan pemberian subsidi terkait dengan kenaikan iuran tersebut, sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang merata. Oke lah, kenaikan atau keputusan sudah diambil, tapi bagaimana ketika sudah dinaikkan, yang selama ini dikeluhkan adalah tingkat pelayanan. Nah, ini yang menjadi kata kunci. Ketika barangnya sudah dinaikkan, iuran sudah dinaikkan, tentu mereka, warga, masyarakat tentu akan menuntut pelayanan yang harus dipercepat, kemudian hambatan-hambatan keluhan-keluhan yang selama ini lamban, kemudian juga fasilitas yang ada kaitannya dengan obat, kefarmasian, dan banyak hal yang perlu kita ikuti. Di lain sisi, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Immanuel Melkiades Lakalena mengharapkan agar pemerintah dapat memberikan metode pembiayaan atau subsidi agar peserta BPJS kelas 3 yang mayoritas merupakan warga berekonomi menengah ke bawah dapat tetap memiliki jaminan kesehatan. Sebenarnya kami meminta agar kalaupun andai kata pemerintah tetap menaikkan BPJS, iuran BPJS yang untuk kelas 3 mestinya ada metode pembiayaan agar itu bisa disubsidi yang khusus kelas 3. Kalau kelasnya ditanggung pemerintah, kalau kelas 1, kelas 2 kan saya kira mereka mampu untuk, kami sudah menghitung mereka mampu untuk membiayai diri sendiri. Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Immanuel Melkiades Lakalena menyampaikan, sebelum peraturan Presiden terkait kenaikan iuran BPJS berlaku, Komisi 9 dan Mitra Komisi 9 DPR RI kini sedang memformulasikan bagaimana kenaikan iuran tersebut dapat berdampak dan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang akan muncul. Selain itu, Immanuel juga berharap sebelum peraturan Presiden tersebut berjalan, BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial dapat menentukan proses subsidi terhadap peserta yang membutuhkan bantuan iuran, sehingga mendapatkan pelayanan yang sesuai. Perpres ini akan berlaku 1 Januari. Nah, dalam waktu sebelum 1 Januari ini kami ingin agar formulasi apakah akan naik seperti Perpres ataukah akan disubsidi itu, dan cara-cara bagaimana kita mensiasati pembayaran ini juga itu lagi kami sedang lakukan, bukan cuma Komisi 9. Kami juga lintas komisi lagi melakukan dengan Komisi 11, Komisi 8 misalnya, dan juga dengan mitra kami untuk Menkes dan BPJS dan DJSN dan Dewan Pengawas. Terkait dengan kepesertaan penerimaan bantuan iuran atau PBI,
Anggota Komisi 9 DPR RI Abidin Fikri berharap agar pemerintah pusat dan daerah dapat segera melakukan pendataan dan melakukan verifikasi ulang terhadap peserta BPJS yang berhak mendapatkan bantuan pembayaran iuran. Sehingga kelak dapat membantu peserta BPJS Kesehatan yang mengalami kesulitan membayar iuran setelah adanya kenaikan iuran. Yang kedua adalah berkaitan dengan soal pendataan. Verifikasi validasi data yang berkaitan dengan kepesertaan PBI, baik itu PBI APBN maupun PBI melalui anggaran APBD. Nah, verifikasi data itu harus segera karena masih banyak data yang bermasalah. Kalau berdasarkan data rilis di audit BPKP kan ada 10 juta jiwa yang masih bermasalah, 10 juta sekian. Nah, itu yang harus dilacak di daerah-daerah agar segera. Komisi 9 menekankan kenaikan iuran BPJS untuk semua kelas tidak dapat diindahkan untuk menghindari defisit yang semakin besar di beberapa fasilitas kesehatan. Akan tetapi, Komisi 9 DPR RI berharap agar rumah sakit dapat menyediakan semua fasilitasnya dengan lengkap dan baik kepada seluruh peserta BPJS Kesehatan tanpa ada diskriminasi pada pelayanan yang diberikan. Komisi 9 DPR RI juga menegaskan BPJS Kesehatan harus melakukan pendataan ulang secara tepat agar program bantuan pembayaran iuran dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.